Amma ba'd, merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita rasakan adalah kenikmatan talabul ilm, nikmat dalam menuntut ilmu, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kedudukan mereka mulia di sisinya dan telah meninggikan derajat mereka dibandingkan dengan orang-orang yang tidak diberikan ilmu dan tidak diberikan pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang diberikan ilmu beberapa derajat. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak diberikan ilmu? Para ulama menyebutkan bahwa cukuplah satu hal yang menunjukkan demikian mulianya seseorang yang memiliki ilmu agama itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta sesuatu agar ditambahkan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk ditambahkan ilmu tersebut. Wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sebab dengan ilmu tersebut seseorang akan memiliki basirah penerang di dalam mengamalkan apa yang telah menjadi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tentunya seorang yang menuntut ilmu hendaklah mereka berhati-hati dari berbagai macam awaiq wa afat yang bisa memalingkan seseorang dari menuntut ilmu tersebut. Di antara awaiq yang sering diperingatkan oleh para ulama, at-ta'ajjul, al-ajalah, terburu-buru, pengennya menuntut ilmu itu sepekan sudah jadi seorang alim, jadi da'i. Sebulan sudah menyaingi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setahun menyangka dirinya sederajat dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menyangka bahwa ilmu itu hanya sekitar itu saja sudah cukup untuk dituntut. Dan seseorang di dalam mengambil titel menjadi seorang alim cukup mengambil beberapa hari, menyisakan hari-harinya. Setahun, 2 tahun sudah menjadi alim. Padahal tidak demikian thariqah para ulama di dalam menuntut ilmu. Mereka di dalam menuntut ilmu bersabar untuk melewati masa-masa, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun mereka untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk menimba faedah-faedah yang mereka dapatkan dalam menuntut ilmu tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah beliau mengatakan,
man ramal ilma jumlah dhahaba anhu jumlah. Siapa yang ingin mendapatkan sekumpulan ilmu, ya, maka akan dengan cepat maka akan hilang pula darinya ilmu yang lain. Siapa yang tergesa-gesa ingin mengambil seluruh ilmu, maka di saat dia menuntut ilmu tersebut dengan tergesa-gesa, ilmu yang lain hilang. Walakin yasbir ala murril layali, akan tetapi seorang yang menuntut ilmu itu bersabar melewati hari-harinya, malam-malamnya untuk mendapatkan ilmu. Nah, jangan kita menyangka bahwa diri kita sudah bisa menjadi seorang dai, menguasai berbagai bidang hanya sekedar menghabiskan beberapa kitab. Nah, lalu kita menyangka bahwa diri kita sudah bisa disamakan dan disederajatkan dengan para ulama, ya. Maka ikhwan fi din azakumullah, sifatul ajalah ini tercela di dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana para sahabat, kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari usul, mereka mempelajari furu'. Yang usul mereka pelajari selama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 13 tahun. Ya, yang diajak adalah tauhid. Dan para sahabat terbina tauhid mereka. Setelah itu diajarkan satu demi satu syariat tersebut turun secara berangsur-angsur agar kemudian difahami, ya, dan mudah untuk diamalkan. Bersabar mereka di dalam menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aku duduk selama 9 tahun untuk memahami pembahasan masalah haid. Baru aku paham setelah 9 tahun itu. Kalau ini seperti Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah, kesabarannya di dalam menelaah ilmu, maka tentunya kita yang muqassirin, nah, tidak ada bandingannya dengan mereka para ulama ussalaf. Dan juga termasuk awaid di dalam menuntut ilmu sifat tadzawuq al-mutadzawwiqun, tukang perasa ma'had, yaitu mereka yang sering pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari satu pondok ke pondok yang lain, pindah dari satu alim ke alim yang lain, dari satu ustadz ke ustadz yang lain, dengan alasan yang tidak jelas, ya, semata-mata hanya ingin merasakan, oh pondok ini enak, pondok yang di sana makanannya kurang bagus, pondok yang di sini tidurnya lebih enak dari yang lain. Nah, pondok yang di sana suka bagi-bagi hadiah dan seterusnya. Tazawuq. Yang diperhatikan adalah perasaannya, bukan ilmunya. Maka seorang talibul ilm, dia bersabar terlebih dahulu. Dia tidak suka karena hanya ada sedikit masalah pindah. Nah, dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka yang demikian ini, ikhwani fiddin azakumullah, akan menyebabkan seseorang itu malal, akan timbul penyakit ya's, putus asa, merasa bosan, ya, dengan menuntut ilmu.
Ini disebabkan karena dia tidak merasakan kelezatan dalam menuntut ilmu. Yang dia rasakan depan-depannya saja, ya. Nah, seperti orang kalau makan kue yang dia ambil itu hanya apa? Yang bumbunya saja begitu. Nah, ya, makan plepon, tahu plepon? Ah, tahu plepon? Tahu telepon? Kue ini jenis kue. Ah? Oh, pakai K. Apa itu? Ah, ya. Oh, bukan T. Nah. Ah? Nah. Itu pelapon ya. Nah. Jadi kelepon ya. Jangan-jangan ada mazhab yang mengatakan K, pakai K. Mana Pak Banjar apa? Mana Abu Muhammad? Apa ya Abu Muhammad? T apa kau? Hah? Oh ini lupa. Insyaallah. Nah. Hah? Yang dimakan itu ampasnya saja, kelapanya. Ya, sehingga bosan. Wah. Cuman kelapa tok rasanya. Ya, belum tahu kamu isinya. Nah, tapi kalau seorang yang menuntut ilmu mengetahui nikmatnya menuntut ilmu itu, dia akan merasakan seluruhnya. Dia bersabar. Ternyata setelah dimakan, wah, muncrat. Gulanya muncrat gitu. Oh, rupanya enak ini menuntut ilmu ini. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, seorang talibul ilm yanbaghi an yasbir ala ma laqiyahu min al-adha. Nah,